Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Horas madihamu saluhuna. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang pertama, pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, begini firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mendengar ungkapan jauh lebih baik dan bermakna satu teladan daripada berjuta nasihat. Jauh lebih baik dan lebih bermakna satu teladan daripada berjuta nasihat. Itu menggambarkan bahwa betapa sulitnya menjadi atau menunjukkan suatu keteladanan. Dan biasanya Bapak Ibu, yang menjadi teladan itu adalah orang yang dituakan, orang yang banyak pengalaman atau wawasannya luas. Sehingga hal yang sulit jika seorang anak muda, bahkan sangat muda, bisa tampil menjadi teladan. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Sebagai mana Bapak Ibu kita tahu bahwa Timotius ini adalah penerus Rasul Paulus untuk melaksanakan pekabaran Injil. Namun ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus, yaitu bahwa penerusnya itu masih sangat muda. Dan seorang muda sebagaimana lazimnya Bapak Ibu, kurang didengarkan apa yang disampaikan, atau bahkan dianggap rendah, dianggap remeh. Ada istilah yang mendiskreditkan ketika kita masih muda mencoba untuk menyampaikan nasihat, bisa saja kita disebut masih bau kencur, belum pengalaman. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sekalipun muda, sekalipun belum berpengalaman, tetapi harus tetap menjadi teladan. Hal yang pertama yang dinasihatkan atau diingatkan Rasul Paulus adalah teladan dalam hal perkataan. Di mana usia muda Bapak Ibu sering memang kita di dalam mengungkapkan kata-kata mungkin karena emosi kita atau belum bisa mengendalikan diri dari hal-hal perkataan. Hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, supaya perkataan
seorang Timotius yang masih muda itu, usianya boleh muda, pengalamannya boleh tidak seberapa, tetapi perkataannya harus diupayakan. Perkataan yang bisa menggarami dan menerangi. Nah, perkataan yang menjadi teladan itu harus seiring sejalan juga dengan tingkah laku. Sebagaimana Bapak Ibu, keinginan dari masa muda Allah adalah hura-hura, atau barangkali kurang peduli dengan hal-hal yang bisa membuat orang kagum, di mana masa muda seseorang sering membutuhkan nasihat atau pengajaran. Tetapi hari ini kita diingatkan, sekalipun kita muda, bukan untuk nasihati, bukan diajar, tetapi menjadi pemberi nasihat, yaitu melalui tingkah laku atau perbuatan. Ada satu hal yang lebih mendasar lagi, Bapak Ibu, memang yang sulit untuk dilakukan sebagai seorang muda, yaitu Timotius, yaitu teladan dalam kasih. Sebagaimana Bapak Ibu, sebagai pewujudan kasih kita, sering bahwa ketika kita masih muda, ketika kita masih berpengalaman, tetapi kita harus menasehati, bahkan menegur yang lebih tua dari kita. Ini sangat sulit. Tetapi apapun yang menjadi kesulitan, ketika seseorang itu telah kita lihat salah atau tidak sesuai seturut jalannya, maka ini harus kita tegur, harus kita arahkan. Dan ini salah satu menjadi kesulitan seorang muda, menegur yang lebih tua. Tentu hal yang sulit. Terkadang kita menjalani jalan pintas, yaitu diam atau pada zona nyaman. Tetapi teladan dalam kasih yang dimaksud di sini adalah harus kita tegur kalau itu salah. Harus kita tegur kalau itu sudah tidak sesuai. Sekalipun yang kita nasihati, yang kita tegur itu adalah lebih tua dari kita. Itulah tadi penopang dari perkataan. Menyampaikan teguran itu tentu juga dengan tidak kasar, dengan tidak emosional, dan dibarengi juga dengan tingkah laku. Kita jangan menasihati, tetapi kita juga orang yang masih butuh dinasihati. Ini tidak sejalan, tetapi harus sejalan dengan apa yang disebut perbuatan, tingkah laku, dan perkataan. Dalam kesetiaan, ini hal yang sulit yang berikutnya, Bapak Ibu. Memang ketika nasihat kita, ketika teguran kita itu diabaikan oleh orang yang kita nasihati dan orang yang kita tegur, kita cenderung mundur dan bahkan tidak berbuat apa-apa lagi. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan supaya tetap setia. Dan kesetiaan ini juga berhubungan erat dan sangat identik dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, teladan dalam kesucian. Tentu kesucian itu boleh dilihat langsung oleh orang lain dari perilaku kita, dan untuk itu, untuk menjadi suci atau sepadan dengan kudus, tentu ini adalah harus diwujudkan dalam doa untuk memohon pertolongan, yaitu kepada Tuhan melalui Roh Kudusnya. Karena masa muda, masa belia itu adalah hal yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi oleh karena topangan doa dan selalu berdoa, akan mengarahkan seseorang menjadi tetap menjaga kesucian dan kekudusannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, inilah firman Tuhan yang dinasihatkan untuk kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, kita mewujudkan teladan. Karena memang jauh lebih baik dan lebih bermakna satu teladan daripada beribu atau berjuta nasihat. Tuhan memberkati kita, dan semoga kita menjadi
teladan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Engkau berkati, anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan daripada Tuhan karena Engkau memelihara kehidupan kami. Dan Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan dari hari demi hari. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya, terkhusus bagi anak-anak muda. Kiranya boleh menjadi teladan bagi sesamanya. Biarlah masa muda tidak dipakai untuk hura-hura dan pengaruh-pengaruh dunia ini. Melalui perkataan, sekalipun kami masih muda, hendaknya boleh menggarami dan menerangi. Tentu yang ditopang dan didukung oleh tingkah laku dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah untuk hari ini juga apa yang Engkau kehendaki daripada kehidupan kami boleh kami wujudkan dari setiap pekerjaan, kegiatan, dan tentunya juga dari pelayanan kami satu hari ini, supaya bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itulah yang Engkau kehendaki dari perilaku anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan bagi lingkungan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat melayani, dan selamat menjadi teladan. Horas!